Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh
Tuhan, berserulah kepadanya. Jangan bimbang dan ragu, percayalah kepadanya. Engkaulah Raja mulia, Maha Agung dan Maha Perkasa. Kau kalahkan semua musuh, hancurkan segala angkara. Melindungi aku dan selalu menaungi umatmu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Kau Tuhan. Yang mustahil bagi Dia, ajaib perbuatannya. Berharaplah pada Tuhan, berserulah kepadanya. Jangan bimbang dan ragu, percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Oh, amin. Shalom, selamat berjumpa kali saudara kasih Tuhan. Biarlah kita semua tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan berkat dari Tuhan. Mari kita masuk ke firman Tuhan. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa kita harus berdoa dulu menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umatmu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, ya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, dan 100 kali ganda. Dan urapilah kami dengan urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh mengerti dan menangkap firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dari kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan Savior Kompleks, atau ini bagaimana ada satu kekompleksitasan dari penolong, ya, Savior atau penolong orang. Menjadi seorang penolong atau suka menolong, ya, penolong, ada orang yang suka menolong, ya, ada termasuk hal yang dipandang baik. Tapi pernah saya pikirkan, kalau ada orang yang selalu berusaha menolong orang lain dalam segala hal, tapi malah dia menjadi membuat orang yang ditolong merasa terganggu, tidak nyaman. Adakah demikian? Ada juga. Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, kita perlu tahu.
Alih-alih merasa terbantu orang ditolong itu, alih-alih merasa diringankan bebannya, justru merasa terganggu dia. Kenapa? Karena merasa terlalu dicampuri urusannya. Jadi menolong itu baik, tapi kalau masuk terlalu dalam, mencampuri kehidupan pribadi, maka itu bisa-bisa dirasakan mengganggu oleh orang yang bersangkutan, ya. Nah, ini berkebalikan. Bila ada seorang pertama psikopat, maka dia selalu cenderung atau bahkan selalu ingin untuk menyusahkan, mencelakai orang lain. Itu psikopat. Tapi kalau seorang yang namanya disebut dengan severe kompleks yang seperti ini, maka dia juga cenderung bahkan selalu untuk berusaha untuk menolong orang lain, menyelamatkan orang lain. Bahkan kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Kelihatannya baik kan, tapi kita lihat juga kalau berlebihan itu bagaimana, ya. Jadi penolong yang berlebihan ini, bahasa Indonesia mungkin begitu, ya, penolong yang berlebihan melampaui batas. Tampaknya menolong itu, orang itu baginya bukanlah supaya orang itu terbantu, tapi lebih lagi agar dirinya merasa mendapat kepuasan. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya dia itu untuk kepentingan dirinya sendiri, supaya mendapat kepuasan. Wah, aku sudah menolong, wah, aku sudah menolong. Gak peduli gimana cara nolongnya, gak peduli apa yang dia rasakan dialami oleh orang yang tolongnya. Yang penting saya sudah menolong, saya puas, begitu, ya. Nah, kenapa begitu? Karena mereka dengan menolong lalu kemudian cenderung untuk suka ngatur-ngatur, ya. Bahkan mengatur dengan memaksa orang untuk melakukan apa yang menurutnya itu baik, menurut keinginannya sendiri. Dan hal ini utamanya karena dia merasa dirinya memang lebih baik jauh dari orang itu, maka orang itu harus nurut pada dia, mencontoh dia, walaupun orang itu berbeda-beda, ya, harus mencontoh dirinya karena dia lebih baik. Lalu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari orang percaya kalau gitu dong? Yang pertama, misalnya ada orang menginjil, maka menginjillah dengan benar, bukan menginjil dengan asal menginjil saja. Mari kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang kita kenal sebagai amanat agung, ya. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang kita kenal dengan amanat agung itu, ya. Nah, kata Tuhan Yesus ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu kata amanat agung, ya, menginjil, ya. Maka kalau kita menyampaikan Injil harus dengan cara dan tujuannya seperti firman Tuhan ajarkan. Jadi caranya harus benar, motivasinya juga benar. Jangan sampai kalau kita menginjil dengan cara yang kurang tepat, ya, dengan motivasi yang kurang tepat. Karena sebagian orang Kristen hanya melihat orang lain itu sebagai target untuk diinjilin, gitu, ya. Sebagai bukan lagi sebagai sama manusia yang harus dikasih, tapi lebih pada target penginjilan supaya dapat jiwa, mencari jiwa, bukan untuk menyelamatkan jiwa, tapi untuk mencari jiwa asal dapat aja, ya. Maka bila orang itu misalnya diajak ke gereja tapi enggan, bila orang itu diajak untuk menerima Tuhan Yesus, menerima Injil tapi juga enggan dia, atau bahkan gak mau kita ajak gereja kita, gak mau ikut, maka kita lalu menjadi jengkel, bahkan mudah jadi jengkel, bahkan akhirnya benci kepadanya. Kalau ia mau ngerjakan maunya ke gereja yang lain, ya, atau malah ikut kul yang lain walaupun kita yang menginjilinya, maka kita menjadi tidak suka lagi kepadanya. Jadi ini sebetulnya kita menginjil itu bukan untuk membawa dia datang pada Tuhan, tapi membawa dia datang pada kita sendiri, ya. Ini, ya, ingat loh, amanat agung telah menyuruh kita untuk menjadikan semua bangsa muridnya, murid Yesus, bukan jadi anggota kita, murid kita saja, bukan, tetapi jadikan lagi jadi muridnya. Matius 28 ayat 19 yang mengatakan demikian, jadikan segala bangsa muridku, bukan muridmu, anggotamu, bukan. Nah, Tuhan ingin kita misalnya kedua, contohnya menjadi saksinya dan menceritakan tentang dia kepada orang lain. Bukan kita jadi saksinya dengan menceritakan tentang kita terus, saya begini, saya begitu, saya diangkat ini, saya diangkat itu di sana, saya dihormat di sini, saya dihormat di sana. Waduh, saya dilulukan di sini, saya dilulukan di sana. Bukan itu isi kesaksian kita, tapi tentang dia, ya. Walaupun misalnya ada juga itu untuk membuktikan saja, bukan untuk kita utamakan. Jadi tema utama, inti utama,
Peran utama dalam kesaksian kita haruslah Kristus, bukan diri kita sendiri. Karena sebelum terima Yesus, kita pun juga adalah manusia biasa. Hati-hati, kita manusia tak berharga juga sama dengan mereka semua itu. Dan tidak perlu kita bangga-banggakan. Yang karena kita bukan manusia berharga sebelum kita terima Yesus, nanti akhirnya tidak selamat juga kalau kita terima Yesus. Jadi perlu kita jabarkan dengan baik. Mereka jangan salah mengerti, berpusatnya bukan pada kita, tapi pada Tuhan Yesus. Jadikan saya pemimpin yang dahsyat, jadikan saya ketua kulmu yang dahsyat, jadikan saya gembalamu yang dahsyat. Kalau tidak ikut gereja saya, pergi sana kamu sudah, biarlah kamu mati-mati, oh katanya ya kan. Nah itu menunjukkan keegoisan tidak baik, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kelihatannya menolong, kelihatannya ngijiri sungguh-sungguh, tapi hanya untuk kepentingan dirinya. Itulah yang disebut dengan savior kompleks ya. Tuhan ingin kita menjadi saksinya, menceritakan tentang Dia kepada semua orang, bukan tentang kita loh ya. Yang berikutnya, nyatakan bahwa dasar, jadi nyatakan pada semua orang bisa melihat bahwa dasar perbuatan kita adalah kasih yang sebetulnya, bukan kasih yang ditutupi atau seakan-akan karena kasih, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Jangan. Mari kita baca 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi yang dengan cara yang benar, dengan motif yang benar, bukan untuk supaya kita dipuja-puja ya. Berikutnya kita baca Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawaban kepada semua orang. Jadi kasih yang benar, kasih yang tulus, kasih yang murni, bukan kasih yang terselubung ya. Ada perselubungan yang lain, jangan sampai kita melakukan itu ya. Jadi kita perlu tahu. Untuk ayat ini terakhir kita harus baca Efesus 1 ayat 15. Bagaimana sih kasih yang benar itu? Agar jangan terjebak yang lain kita lakukan. Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dan Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus ya, jadi aku mendengar tentang imanmu dan kasihmu, tapi mendengar dengan benar ini ya. Karena kasih itu sebetulnya sudah terangkan Tuhan Yesus, terangkan Alkitab. Kasih yang benar itu bagaimana? Kita bisa baca di 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah ini loh kasih itu ya. Jadi kalau mencari keuntungan diri sendiri namanya bukan kasih ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ini kita perlu tahu dengan baik. Jadi kalau kita simpulkan, kasih yang benar itu pertama tidak egois ya, bukannya malah nuruti ego sendiri saja, tapi dia pertama sabar, kedua dia murah hati, ketiga ia tidak cemburu, keempat tidak mencari keuntungan diri sendiri, kelima tidak sombong, keenam tidak mencari kemegahan diri. Nah ini seperti saya katakan tadi. Yang ketujuh tidaklah melakukan yang tidak sopan, kedelapan tidak senang dengan ketidakadilan, kesembilan tidak pemarah, kesepuluh tidak nyimpan kesalahan orang lain atau berdendam, 11 bersukacita karena kebenaran, 12 menutupi hal yang tidak baik, 13 sabar menanggung segala yang tidak enak demi untuk kebenaran dan lain sebagainya. Dan itulah kasih. Nah, kita perlu tahu. Jadi kita jangan menjadi savior kompleks, tapi jadi orang yang benar-benar mengasihi. Terakhir ya, maka jika kita menginjili seorang, mengkonseling seorang, mendoakan seorang, lakukanlah itu bukan karena terpaksa atau dengan memaksakan diri atau memaksakan diri orang itu demi untuk kepentingan kita, tapi lakukanlah dengan bijak dan dengan sikap hati yang benar. Menolong harus dengan dasar yang bijak dan sikap hati yang benar, bukan karena savior kompleks. Haleluya, puji Tuhan. Jadilah orang-orang yang benar di depan Tuhan, bukan benar menurut kita sendiri, bukan benar hanya sekedar menurut orang lain, tapi sebetulnya dalam hati kita mau mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Mungkin bukan keuntungan materi, tapi keuntungan yang lain ya. Jadi bukan nama Tuhan dipermuliakan, nanti kita yang dilulukan di mana-mana. Loh, silakan saja kalau kita bisa tidak berusaha untuk itu, tapi kebetulan lalu kemudian kita dilulukan, ya silakan aja, tapi jangan tergiur oleh itu.
atau mencari itu, pertujuan itu salah namanya. Kita menjadi savior kompleks, lalu maksakan kehendak kita, orang harus nurut kalau gini karena kita menolong dia. Bukan begitu ya. Jangan terlalu ngatur-ngatur orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, urapi kami Tuhan, agar kami melakukan firman-Mu. Kami menerapkan kasih dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Engkau ya Tuhan. Bukan dengan untuk kepentingan diri kami sendiri. Tidak terjebak dalam menjadi savior kompleks. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami, Roh Kudus urapi kami, tuntun hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat dua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan urapan Roh Kudus yang menuntun hidup kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Sampai jumpa. Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan namanya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, dalam
sembah Dia dan muliakan namanya sampai selamanya. Kasih Tuhan